Saudara sekalian, ya, shalom semuanya. Yang di atas saya mau nyapa dulu, shalom semuanya. Ya, saya berharap hari ini bersyukur kepada Tuhan kita sudah melewati ya setengah tahun lebih dan masuk ke bulan 8 hari ini. Semuanya boleh beribadah datang kepada Tuhan. Satu sukacita kita bisa beribadah sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan ini, firman Tuhan ya, lebih dari sekedar hidup. Saya berharap nanti kita waktu buka firman Tuhan, saudara mungkin ada yang pakai HP, termasuk anak-anak muda yang di atas yang pakai HP nanti, tolong tetap fokus ya, bisa mendengarkan dengan baik, jangan terganggu sama HP. Ini saatnya justru mungkin harus off dari HP, saudara tinggal mengikuti ayat-ayat yang ada juga di layar itu ya. Jadi kita akan bicara tentang topik lebih dari sekedar hidup. Saudara, ada seorang anak muda ya, usianya sudah 30, mungkin 31, kira-kira akan masuk 31. Biasa anak-anak muda seperti itu punya list yang banyak di dalam kehidupannya. Jadi dia buat listnya. Dia waktu dia masih umur 20-an, dia menulis, saya pengen masuk universitas favorit saya. Dia listkan satu. Saya ingin punya pekerjaan yang mapan dan gaji yang bagus. List lagi. Terus dia ingin punya nanti bisa beli rumah 2 lantai di kawasan yang dia incer. List. Dia ingin punya pasangan dan bisa menikah dengan orang yang dicintai. List lagi. Ya, terus ada list lagi di bawah. Nah, sekarang dia sudah umur 31 ya, semuanya sudah tercentang ternyata. Satu-satu sudah tercentang. Selama bekerja keras, belajar dengan keras bertahun-tahun dari pagi sampai malam, bahkan kuliah sambil kerja, dia jalanin demi supaya impiannya itu terchecklist semua, tercentang semua. Dan itu tercapai. Wah, luar biasa ya. Kalau punya hidup seperti ini ya. Nah, di satu malam waktu dia duduk di ruang tamu itu, dia sudah mulai malam, sudah mulai gelap, lampu sisa sedikit. Dia ada satu pertanyaan yang muncul di kepalanya, yang menghantui dia. Ya, pertanyaannya begini. Apa hanya segini? Apa hanya ini? Itu. Setelah semua tercapai, kok saya merasa tetap masih ada yang kurang ya gitu. Masih ada yang kurang gitu. Ternyata setelah semua yang dia capai itu, dia masih belum menemukan satu makna di dalam hidup ini. Jadi ternyata saudara-saudara, ya, yang paling sulit di dalam hidup ini bukan mencapai impian sebetulnya. Tapi yang paling sulit di dalam dunia ini adalah menemukan makna setelah semua impian tercapai. Loh, maknanya apa? Mencapai itu dengan kerja keras, dengan ketekunan bisa sampai ke sana. Tapi menemukan maknanya itu satu hal yang lain lagi, dan itu tidak mudah gitu di dalam kehidupan ini. Makanya kita bisa lihat ya, orang punya segalanya hari ini hidupnya bisa kosong. Orang bisa capai ini, capai itu, tapi merasa hidupnya flat aja, hanya sekedar hidup saja. Nah, ini yang kita mau pikirkan lewat satu bagian dari pengkhotbah, kitab pengkhotbah, untuk menunjukkan bagaimana diajak kita berpikir ya. Pengkhotbah ini pasal 1 kita akan mulai nanti. Dia mengajak kita berpikir gitu, apakah hidup ini hanya soal bertahan hidup, kita survive, kita capai ini, capai itu? Apakah ini yang memang Tuhan inginkan kita hidup gitu loh? Atau sebenarnya bagaimana kita seharusnya menghidupi hidup ini? Ya. Nah, mari kita perhatikan apa yang dituliskan pengkhotbah di kitab pengkhotbah pasal 1, saudara. Saudara yang buka Alkitab, mari yang bawa kitab kita buka. Sekali lagi yang pakai HP, mari kita tetap fokus pada buka Alkitab saja, ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke 1 sampai 3 dulu kita baca. Saya minta slide saya diklik sekali. Satu lagi. Nah, ya. Saya baca ayat 1, saudara-saudara baca ayat kedua. Pengkhotbah pasal 1.
Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kalau saudara baca ayat 4 sampai seterusnya, saudara akan lihat bagaimana pengkhotbah menggambarkan hidup ini. Itu kayak dunia yang berputar. Satu siklus yang berulang katanya. Matahari terbit sampai siang, di tengah siang bolong seperti ini, tenggelam lagi, besok muncul lagi. Kemudian juga misalnya dia lihat ya, sungai mengalirkan air terus menerus, nanti balik lagi, air turun lagi, ngalir lagi, balik lagi gitu. Terus dia lihat lagi banyak hal. Misalnya ya, angin itu juga berputar terus di dunia ini gitu ya. Dan generasi berganti generasi sama lagi begitu. Ya, jadi seperti siklus, ada pergerakan, bergerak ada, tetapi gak menemukan sesuatu yang baru. Gak ada yang baru dan gak menuju kepada tujuan yang baru. Semua siklus jadinya. Ya, kalau saudara lihat hidup binatang kan juga begitu ya. Dia bangun pagi, langsung dia cari makan. Dia berburu makan sampai siang, sampai malam, lalu gelap. Nah, itu tandanya dia tidur lagi. Besok dia begitu lagi. Ini kan satu siklus juga. Demikian juga manusia kan sama, saudara. Saudara bangun pagi kan hari ini. Misalnya hari Senin, saudara bangun, kerja, dan sekolah. Nah, yang kerja dari pagi sampai malam. Yang sekolah pagi sampai sore. Belum lagi tambah les lagi. Terus sampai malam. Capek, makan malam, tidur. Besok ngulang lagi hal yang sama. Ngulang lagi hal yang sama. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Berpuluh-puluh tahun orang hidup seperti itu, saudara. Apa yang saudara rasakan akhirnya? Rutinitas. Rutinitas. Pengkhotbah ini ingin kasih tahu kita satu poin. Hidup itu lebih dari sekedar menjalani rutinitas. Hidup rutinitas itu nggak enak, saudara. Membosankan. Monoton bukan? Yang sekolah begitu nggak rasanya? Ini besok sekolah nih, mungkin sebagian udah mulai malas nih besok sekolah. Yang besok kerja udah bilang nih, aduh besok kerja nih, I hate Monday. Nggak suka hari Senin. Membosankan, monoton, melelahkan, dan apa saudara? Sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Mengulang hal yang sama setiap hari. Setiap hari, saudara. Saudara bayangkan ya hidup seperti ini seperti apa ya. Nah, di dalam kondisi seperti ini manusia itu muncul satu kecenderungannya. Apa kecenderungan manusia? Kalau bosan lihat hidup sendiri, dia akan merasa hidup orang lain lebih enak. Dia akan membayangkan, oh hidup saya susah ya. Kok saya susah kayaknya ya. Saya banyak masalah keuangan, saya banyak masalah di studi, saya banyak masalah di pergaulan gitu. Lihat orang lain kayaknya hidupnya lebih enak. Orang kaya. Rumahnya bagus, hidupnya enak, makannya enak, gak ada masalah kayaknya. Ada masalah pun bisa diselesaikan, ada uang gitu. Soalnya di pikiran dan kita berandai-andai, kita pengen hidup seperti itu. Saudara kalau pengen tukar posisi, mungkin saudara mau tukar posisi. Saya mau jadi orang kaya hari ini. Tetapi saudara, pengkhotbah mengungkapkan satu fakta yang dialami semua orang, dari orang biasa sampai pejabat tinggi, sampai raja, sampai orang tinggi seperti Salomo. Salomo kekurangan apa? Dia itu punya segalanya loh. Uangnya banyak, kekayaannya banyak. Tapi dia tetap merasakan hidup yang membosankan. Hidup yang sia-sia, menjaring angin gitu dia. Kayak nggak ada hasilnya gitu. Itu yang dia rasakan. Ya. Orang kaya pun sebetulnya pengen berpikir, kalau bisa nggak pengen. Dia berpikir, wah jangan jadi karyawan lebih enak ya. Tiap bulan tinggal terima gaji, nggak mikirin perusahaan harus bagaimana, menghidupi karyawan bagaimana. Stresnya jauh lebih besar, tanggung jawab besar, juga masalah besar, stresnya makin besar. Ya, enak terima gaji, kerja di satu departemen aja, nggak pikirin seluruh perusahaan. Kan begitu. Kalau sakit ya sakit-sakit rakyat biasa, batuk pilek aja gitu. Ya. Itu jadi pengen membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi pengkhotbah mengingatkan kita, semua orang di bawah matahari, yang hidupnya di bawah matahari, itu semua
menjemukan, membosankan, lelah, rutinitas. Ya. Seperti ini ya, hamster ini saudara. Aktivitasnya kan tinggi ya, muter gitu, bisa lama sekali hamster itu. Ya, nggak habis-habis gitu ya, muter-muter, aktivitas banyak, tetapi sebenarnya dia nggak kemana-mana. Di situ-situ aja dia posisinya. Nggak ada yang baru juga, pokoknya muter-muter di sana. Ya, dan semua aktivitas ini membuat dia akhirnya lelah sampai dia capek, sampai dia mungkin pengen berhenti sendiri, saudara. Nah, saudara, demikian gambaran hidup kita ya. Yang sekolah juga sama, PR-nya banyak katanya, tugasnya banyak, yang kerja juga targetnya tinggi, pressure-nya berat. Itu yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, satu hal yang kita mesti perhatikan, kesibukan yang banyak, aktivitas yang padat, tidak berarti itu hidup yang bermakna. Setuju nggak? Saudara boleh sibuk dari pagi sampai malam. Yang anak muda boleh sekolah, kerjain semua dengan baik. Banyak kan aktivitasnya kan? Tapi itu belum tentu adalah kehidupan yang bermakna. Kerja dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Sekolah juga sama. Tapi itu belum tentu saudara mempunyai hidup yang bermakna. Jangan-jangan saudara terjebak di dalam rutinitas hidup seperti itu dan berulang. Saudara ingat bahwa Tuhan itu memanggil kita bukan hanya sibuk. Tuhan kasih kita pekerjaan bukan untuk kita sibuk melelahkan diri dan tidak menemukan makna. Itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan memberikan hidup kepada kita supaya di dalam hidup dunia ini bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya soal kesibukan. Kesibukan gak pernah habis saudara. Selama saudara bernapas, kesibukan selalu ada. Yang gak sibuk pun akhirnya cari-cari kesibukan. Tapi yang Tuhan inginkan bukan kita hidup untuk sibuk, tapi kita hidup untuk Tuhan. Ini sudah dialami oleh pengkhotbah. Karena pengkhotbah tahu bahwa tanpa Tuhan, hidup saudara yang ada di bawah matahari ini tidak akan punya tujuan yang jelas. Ya, tidak akan punya makna yang jelas. Tanpa mengerti tujuan Tuhan bagi saudara dan saya, saudara tidak akan bisa kemana-mana. Akhirnya sudah terjebak, muter-muter di dalam hidup saudara dan rutinitas yang membosankan. Jadi kita mesti sadar dalam hidup ini, kita nggak boleh hanya sekedar rutinitas. Ada Tuhan yang mesti saudara perhatikan. Ya, ini poin pertama yang dia mau katakan bagi kita. Yang kedua, saudara, hidup itu lebih dari sekedar mengejar kepuasan dunia. Di ayat 8 di situ dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Perhatikan, mata tidak kenyang melihat. Ya, mata itu nggak habis-habis sudah melihat. Saudara ke mall pun nggak lihat semuanya, nggak pernah bosan saudara. Telinga tidak pernah puas mendengar. Saudara, Salomo itu orang yang paling top ya di dalam zamannya, sebangsanya, seluruh dunia waktu itu. Paling top. Dia punya kekayaan, dia punya bijaksana paling tinggi, dia punya kekuasaan, dia punya power, dan dia punya kepuasan, kenikmatan yang dia bisa nikmati dari semua yang dia punya itu. Tetapi dia tetap merasa telinga tidak pernah puas mendengar, mata tidak kenyang melihat, tetap merasa tidak puas, tetap merasa ada yang kosong. Kenapa saudara? Bukankah segala-galanya dia sudah punya dan itu bisa memberikan kepuasan? Tapi ternyata salah, gak bisa. Nah, di sini yang kita mesti sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia, hati manusia itu tidak utama untuk hal-hal yang fana, tidak untuk diisi oleh itu. Hati manusia itu harus diisi dengan Tuhan. Tuhan menciptakan hati manusia, manusia itu punya jiwa, punya roh yang harus berhubungan dengan Tuhan, diisi oleh Tuhan. Maka di pasal 3 ayat 11 itu dikatakan Allah itu memberi kekekalan dalam hati manusia. Artinya manusia sadar ada sesuatu yang kekal, yang melampaui dunia ini yang sedang dia cari. Dia cari itu. Dan sayangnya banyak orang salah cari. Carinya pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana yang ada di dalam dunia ini. Dunia bisa memberikan kesenangan tapi sementara.
Tapi Allah, kalau sudah punya Allah, Tuhan itu memberikan sesuatu yang kekal, kenikmatan kekal, kepuasan kekal, saudara. Maka kalau kita lihat ya, orang-orang Kristen yang betul-betul percaya Tuhan, meskipun hidupnya sederhana, bahagianya luar biasa. Sebaliknya, saudara punya segala sesuatu tapi tidak punya Tuhan, sudah tetap merasa kosong dan tidak punya kepuasan. Itu realita yang kita bisa lihat di dalam dunia ini. Maka banyak orang mengira, saudara, berpikir kalau saya punya uang yang banyak, saya pasti bahagia. Kalau saya bisa sukses, hidup saya lengkap. Kalau saya bisa punya ini, punya itu, gitu ya. Kalau saya punya gelar yang tinggi, ya, sekolah yang tinggi, saya pasti bahagia. Makanya hari ini orang tua kalau pengen anak itu sukses itu tuh dia dorong dia sekolah yang tinggi, ya punya pengetahuan yang banyak di situ, saudara. Tetapi setelah mendapatkan semuanya itu, setelah ada di posisi itu, mencapai itu, orang itu tetap merasa, oh segini doang ya, segini doang gitu. Ya. Saudara, saya waktu baru S1 ya, lulus S1, kayaknya lihat orang S2 itu kayaknya keren gitu ya, keren. Kayaknya pinter gitu ya, kayaknya pasti lebih sukses, menjamin kesuksesan. Ya. Tapi waktu saya selesai S2 nih, yang boleh tanya yang kuliahnya tinggi-tinggi, kayak kok rasanya setelah di situ tuh tetap aja nggak puas, tetap merasa ya biasa aja gitu. Bahkan bisa muncul keinginan yang lain, berikutnya apa gitu. Ya. Nah, seorang pendaki pernah sharingkan pengalamannya ya. Dia kalau pendaki itu kebanggaannya itu daki gunung, menaklukkan gunung sampai di puncak paling tinggi. Nah, dia berkata begini ya, saya membayangkan ketika berada di puncak itu saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, paling puas di dalam dunia ini gitu. Ya, maka dia dengan susah payah dia daki gunung itu, meskipun harus terluka, harus terancam jatuh dan sebagainya, tapi dia manjat itu sampai di atas. Setelah dia cuman apa, saudara? Cuma bisa foto doang. Dia menikmati pemandangan, dia foto-foto, lalu dia nggak lama turun lagi ke bawah. Dia bilang gunung itu tidak berubah. Saya juga nggak berubah setelah melihat semuanya itu. Lalu yang berubah apa? Tadinya saya di atas, sekarang saya balik lagi ke posisi saya sekarang. Sama aja jadinya. Gitu. Jadi saudara, banyak orang berusaha untuk mengejar gunung-gunung di dalam kehidupannya, karirnya, kesuksesannya gitu ya, pencapaiannya, jabatannya. Mereka pikir kalau aku sudah ada di sana, aku pasti puas, aku pasti bahagia. Namun setelah semuanya itu sampai, sudah tercapai, kita bertanya, lalu kok begini doang gitu ya? Apalagi habis ini? Apalagi? Jadi ingat saudara bahwa di dalam dunia ini, dunia tidak mampu memuaskan hati manusia. Tidak pernah puas. Kenapa? Sekali lagi, dunia ini hanya bisa memberikan yang sementara. Selesai itu kita pengen lagi. Ya, tapi Tuhan bilang ini, ya. Makanya seorang yang namanya ini ya, Blaise Pascal mengatakan ya, di dalam hati manusia ada satu ruang yang kosong dan hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya bisa diisi. Itu kalau Tuhan hadir di situ, saudara baru penuh. Makanya Tuhan berkata, ya, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Sebaliknya air yang kuberikan itu akan selama-lamanya ya diberikan kepadanya dan menjadi mata air di dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah kekurangan, merasa kehausan, merasa ketidakpuasan, tapi dia betul-betul merasa kepuasan di dalam Tuhan. Saudara, kita jangan ditipu sama dunia ini. Yang benar-benar bisa mengisi Yesus adalah kepuasan hati kita. Ya, saudara butuh apa? Butuh penghiburan, butuh kekuatan, butuh dorongan. Tuhan itu menyediakan segalanya bagi kita. Dan kita akan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, yang mau dilukiskan dan mau disampaikan oleh pengkhotbah, yaitu hidup lebih dari sekedar menambah pengetahuan. Ya, mari kita baca ayat ini. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17 ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku.
Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Saudara baca ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Di dunia ini ada orang-orang yang memang suka belajar, suka studi gitu ya, pengen lanjut lagi, belajar, gelarnya panjang gitu. Ya. Itu yang orang. Jadi Salomo juga orang yang terus menambah hikmat, menambah pengetahuan gitu loh. Tapi pada akhirnya dia mengatakan di dalam banyak hikmat itu banyak susah hati. Di dalam memperbanyak pengetahuan banyak kesedihan juga. Gitu. Ya. Banyak tahu itu akhirnya membuat kita banyak mikir, banyak susah jadinya. Nah, orang-orang kira dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan tinggi itu kan, kenapa orang suka sekolah tinggi dan sebagainya? Ya ada yang dia kejar. Ya, anak orang tua dorong anak sekolah tinggi-tinggi. Kalau bisa sekolah luar negeri, sekolah yang tinggi pokoknya deh. Ya, supaya apa? Supaya hidupnya bisa sukses, bisa bahagia dan dia kira semuanya itu akan terpenuhi nanti, saudara. Saudara, di dunia ini nggak kekurangan orang pinter, orang berpengetahuan hari ini. Banyak. Kita punya teknologi hari ini, kita punya AI, semua pengetahuan kita bisa cari. Dan hari ini boleh dikata semua orang berpengetahuan tinggi dibanding orang zaman dulu yang kurang sekolah. Anak-anak muda sekarang pendidikannya tinggi-tinggi. Lulus tinggi-tinggi, bahkan sudah banyak yang studi di luar negeri. Itu pengetahuan sudah banyak, sudah tinggi-tinggi. Tapi perhatikan, dunia ini tidak kekurangan orang-orang berpengetahuan. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang berkerohanian tinggi. Bukan berpengetahuan tinggi. Kerohanian yang tinggi, itu kurang. Jangan pikir pengetahuan yang tinggi semakin membawa kita dekat pada Tuhan. Enggak selalu. Orang semakin tahu banyak, semakin punya pengetahuan, sekolah yang tinggi, jangan-jangan dia makin ateis, makin gak percaya Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan kalau udah sekolah tinggi, bukannya makin percaya Tuhan, tapi makin jadi liberal, bisa jadi sesat dia, saudara. Ya, akhirnya banyak susah. Saudara, yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen bukan kepalanya dipenuhi, tapi hatinya itu dipenuhi Tuhan. Kerohaniannya itu penuh, saudara. Bukan kepalanya saja yang penuh. Orang Kristen bukan hanya soal pengetahuannya Alkitabnya jago-jago, bukan. Tapi apakah dia punya relasi pribadi dengan Tuhan? Ya. Maka kalau kita lihat ada AI, asuk-asuk yang sederhana, tapi kalau punya relasi dengan Tuhan, itu tetap bisa menikmati satu kepuasan dengan Tuhan. Meskipun pengetahuannya sederhana, dia mungkin nggak sekolah tinggi, saudara, dibandingkan kita yang sekolah tinggi. Ya. Maka Tuhan Yesus itu ingatkan kita, saudara. Ya. Orang Kristen jangan hanya cari pengetahuan tinggi-tinggi, itu perlu nggak apa-apa. Tapi kalau hatimu tidak ada Tuhan, kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan, sudah tetap akan susah hati. Akan banyak masalah yang tidak terselesaikan. Pengetahuan tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Kita hari ini teknologi sangat maju, seolah-olah banyak masalah diselesaikan, bukan? Tapi di sisi yang lain, itu muncul kecemasan, depresi makin tinggi, dan kekosongan makin hampa yang dirasakan manusia. Ya, coba perhatikan anak muda. Mereka punya sosial media, sangat banyak tahu. Tapi banyak kegelisahan juga di dalamnya. Banyak insecure yang mereka alami. Karena apa? Akhirnya membandingkan dengan apa yang mereka tonton di sosial media. Semakin banyak di situ, semakin kalian akan menjadi insecure di sana. Pengetahuan banyak tidak bisa menjamin itu kita akan tetap hidup damai, saudara. Ya, makanya Tuhan bilang kita harus punya relasi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya bisa kelimpahan. Baik pengetahuan, tapi sukacita juga melimpah. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup, ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan.
Ya, Tuhan datang untuk apa sih? Tuhan tahu manusia itu hidupnya di bawah matahari itu menjemukan, bosan, sia-sia, nggak ada artinya. Maka dia datang ke dalam dunia memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh makna, Bapak Saudara. Tuhan tidak ingin kita itu hidup secara rutinitas saja loh, Saudara. Besok jalanin hari Senin sampai itu rutinitas saja, enggak. Tuhan enggak ingin kita hanya mengejar kepuasan dunia saja. Ya, karena itu bisa menggeser kita dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya mengejar pengetahuan, akhirnya kita hanya isi otak tapi tidak isi hati kita dengan Tuhan. Dan itu yang sudah dialami oleh pengkhotbah. Tuhan mau kita punya hidup yang lebih dari sekedar hidup. Hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Hidup yang berkaitan dengan Tuhan. Hidup yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini yang Tuhan ingin kita dapatkan waktu kita hidup di bawah matahari ini. Kalau saudara nggak punya ini, pasti saudara akan merasa hidup ini no hope, meaningless, boring, saudara. Boring. Ya. Saudara, kalau saudara pengen mengubah hidup saudara ya dari yang membosankan, rutinitas, ya nggak puas dan hanya pengetahuan tapi hati kosong, saudara harus kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Pengalaman pengkhotbah ini sudah mengajar kita jangan mengulangi kesalahan yang sudah dicatat di Alkitab. Ya. Maka di dalam pengkhotbah pasal 12 ini pasal terakhir tulisan Salomo ini dia ingatkan kita apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Sebelum nanti datang ya hari-hari yang dikatakan apa? Malang, mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum datang kesusahan besar, sebelum semua segala berakhir, saudara ingat Tuhan selama saudara masih muda, selama saudara masih kuat, masih sehat, masih mampu, masih punya kekuatan fisik. Ingat Tuhan. Apa artinya ingat Tuhan, saudara? Ingat itu bukan hanya mengingat memori, mengingat Tuhan. Tapi mengingat Tuhan yang dimaksud sini melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara. Mengakui dia di dalam seluruh hidup saudara. Jadi saudara sambil menjalani hidup yang rutin ini, saudara libatkan Tuhan di dalamnya. Bagaimana saudara ada di hadapan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jadi hormati Tuhan, akui Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi dalam hidup saudara nggak hanya berinteraksi dengan relasi dengan semua yang ada di dunia ini, tapi juga berrelasi dengan Tuhan yang sebetulnya adalah sumber segala-galanya bagi saudara. Berrelasi, berinteraksi dengan Tuhan. Ya, gimana caranya, saudara? Kita bisa berrelasi dengan Tuhan setiap hari. Ya, maka Alkitab tuh memberikan satu kata yang menarik, saudara. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Anak muda kan familiar sekali dengan bergaul. Kalau kamu punya bestie ya, kamu kan pengen bergaul dengan dia. Kalau datang ibadah duduknya bareng dia. Kalau bisa ketawa-ketawa hahaha sama dia gitu kan. Yang jemaat di sini juga sama. Punya bestie itu menyenangkan, saudara. Dibanding saudara lonely datang sendiri gitu ya. Itu. Jadi kalau punya teman baik tuh bisa bersekutu, berinteraksi, bergaul. Itu sangat menyenangkan. Nah, Tuhan itu bestimu harusnya. Jadikan Tuhan itu bestimu, bukan hanya temanmu saja. Temanmu tetap teman, oke. Tapi hadirkan Tuhan. Kalau sudah bergaul dengan Tuhan, sudah cerita sama Tuhan, Tuhan cerita sama saudara, itu ada kelimpahan sukacita di sana. Ya. Yang punya sahabat baik ngertilah bagaimana menikmati pertemanan, pergaulan dengan baik. Itu. Ya. Nah, saudara jadikan Tuhan itu temanmu yang kau bisa datang kepada dia, kamu bisa doa, bisa baca firman Tuhan di sana. Itu artinya bergaul, ya. Sudah baca firman Tuhan, artinya saudara mendengar Tuhan berbicara apa gitu. Ya, tapi juga berdoa itu kita kan mencurahkan hati kita, isi hati kita kepada Tuhan. Jadi kan ada dialog yang terjadi ya. Kita doa dan kita baca firman Tuhan. Tuhan bicara apa sama saya? Ada dialog yang terjadi dalam hidup kita yang terus setiap hari terjadi dialog. Dan itu nggak akan bosan-bosan, saudara. Ya, itu kepuasan ada di sana.
Gitu. Nah, kalau hari ini saudara sudah jarang berdoa, sudah berdoa mungkin juga jadi rutinitas. Doa makan, doa tidur, doa pergi kerja, pergi sekolah gitu. Itu bisa jadi rutinitas tuh, bisa jadi mantra yang kata-katanya bisa sama loh tanpa sadar keluarnya gitu. Tapi setiap kali berdoa coba sebelum berdoa sudah lebih memikirkan dulu, lebih tenang dulu beberapa detik sebelum berdoa. Supaya sudah nggak jatuh kepada rutinitas berdoa. Waktu sudah baca firman Tuhan juga sama. Baca dengan hatimu. Ya, baca dengan sungguh-sungguh memikirkan Tuhan bicara apa. Gereja kan sudah memberikan banyak ini ya, banyak renungan setiap hari buat saudara yang muda, yang di grup dewasa. Sudah pagi boleh baca renungan itu. Kalau malam saudara bisa baca Alkitab lagi. Dan saudara bisa doa bukan hanya pribadi tapi doa banyak hal. Itu tanda orang bergaul. Tanda orang mengingat Tuhan di dalam hidupnya. Mengingat pencipta di masa muda, masa kuat saudara. Ya, kalau saudara mengabaikan ini, yakin sudah akan terjebak di dalam rutinitas. Dan itu sia-sia semuanya. Kalau nggak ada Tuhan di dalam hidup kita, kita akan tetap merasa kosong, saudara. Ya, saya percaya sudah punya Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan, sudah punya Tuhan. Tapi mau nggak sudah terus melibatkan Tuhan di dalam hidupmu? Itu yang bisa memberikan kelimpahan dan sukacita dalam hidup kita. Ya, biar firman Tuhan ini mendorong kita untuk selalu ingat pencipta kita dan melibatkan Dia dalam hidup yang rutin ini di dunia ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kita akan naikkan pujian bahwa aku dekat